Oke, jadi presentasi dari grup kami itu, kutipan pertamanya itu akan dijelaskan oleh Josa. Judulnya apa dulu, Nino? Judulnya itu, apakah kita mencintai jiwa-jiwa? Ya, halo semuanya. Halo. Halo. Halo, Josa. Kita akan mau belajar tentang apakah kita cinta jiwa-jiwa. Ya, kalau ada kita lihat lihat orang yang bersalah, apakah kita diam aja kakak-kakak? Tidak, Kakak-kakak, apakah kita diam aja? tidak, Josa. Apa kita biarkan mereka bikin yang jahat? Apakah kita biarin mereka bikin yang jahat kakak-kakak? Nah, Tidak, Josa. atau biarkan mereka untuk syukur. Atau biarkan mereka untuk sombong. Tidak, iya. Tidak, Josa. Coba kita baca yang Nusa pilih. Ayatnya di mana? Ayatnya di 1 Korintus. Ya, ayatnya di 1 Korintus 3 ayat 18. Siapa yang mau baca? Yang baca adalah Kaca. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Sudah. Ya. Oke, sekarang orang yang sombong, kalau kita biarkan orang yang sombong, kalau kita biarkan orang yang sombong, artinya kita biarkan dia membuat sombong dong. Menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri. Tapi kalau kita mau tegur, untuk menyadarkan dia, untuk menyadarkan dia bahwa dia mau ditegur, bahwa dia tidak berhikmat, bahwa dia nggak berhikmat. Apakah kita tidak mau bilang bahwa yang sedang mereka lakukan, bahwa mereka yang dilakukan tidak akan pernah bertahan dalam penghakiman. Terima kasih ya kakak-kakak. Selanjutnya saya mau belajar yang kedua oleh Abang Lino. Oke, terima kasih Josa. Oke, judulnya yang aku bawakan kutipannya itu pertentangan dalam mengingatkan yang benar. Dikatakan di dalam kutipan ini, memberitahu orang lain tentang kesalahan mereka adalah hal yang sangat rumit. Kenapa bisa gitu? Orang yang menegur kemungkinan besar akan menemukan dalam diri mereka yang ditegur. Artinya jika ada seseorang yang menegur kesalahan seseorang, bisa aja kesalahan yang dia tegur di dalam diri seseorang ini ada di dalam dirinya juga.
kesombongan dan sikap keras kepala untuk menegaskan diri mereka sendiri, dan kemauan yang tersusun dalam pembangkangan dan pertentangan. Namun untuk semua ini nasihat diberikan dan dia dia itu menemukan kesalahan yang sama dalam dirinya itu bukan jadi penghalang untuk em, memberikan nasihat dan bukan jadi penghalang untuk memberikan nasihat dan juga untuk mengatakan hal yang benar. Jadi Baru ini contohnya gini ya Nino ya. Misalnya gini kan, seringkali kan misalnya Nino lagi ngingetin kan, kamu apa namanya, Nino ingatin Aca lah atau Sami kan, ya kalian Ci, kalian ini kayaknya belajar nggak serius loh. Ah dulu kamu juga nggak serius belajar. Nah kayak gitu, bahasa-bahasanya kayak gitu. Tapi kebanyakan yang istilahnya yang diungkit-ungkit tuh yang lalu-lalu gitu. Bisa nggak? Bisa Hmm, bisa dapat nggak itu? Boleh? bisa Ci. Jadi kayak masa lalu orang itu jadi dibuatnya tuh orang itu jadi nggak bisa kasih masukan atau nasihat untuk orang tersebut. Padahal konteksnya kan sekarang lagi mengingatkan apa yang sedang terjadi kan? Bagaimana? Iya, iya Boleh? Ci. Nah, jadi Jadi eh, gimana, Nino? orang itu juga pakai masa lalunya si penasehat itu untuk melayani dagingnya dia kan Ci. Maksudnya itu untuk supaya dia bisa nggak mau bertobat gitulah Ya intinya C. supaya kesalahannya ibaratnya gini, dia kayak kesalahan dia itu nggak mau, dia itu salah sendiri. Jadi cari kesalahan orang juga gitu loh. Jadi orang yang ngingetin dicari kesalahannya apa, oh kamu juga begini kok. Nah, biasanya gitu toh. Nah, sehingga Iya, apa namanya bisa aja yang dia ingetin kamu juga begini kok orang itu sudah bertobat, bisa aja kan? Tapi dia nggak hmm, tahu. Nah, atau bagaimana kan? Bisa aja itu terjadi karena orang yang tegur kalau memang benar-benar pingin keselamatan kan, istilahnya apa namanya pasti kan memikirkan baik-baik kan, bukan sembarangan mau tegur karena nggak suka, bukan kan? Bagaimana? Boleh, iya C. Nino? Jadi misalnya kayak Boleh. apa namanya contohnya kan, biasanya kalau kita ingatin orang, kali kamu udah begini loh, ini nggak bisa, kita udah mau tutup pintu, kok masih begini, nah kayak gitu kan? Kok kamu masih cinta dunia gitu kan? Terus dibilang, oh kamu juga misalnya ya, memang mungkin nggak sama cinta dunianya Nino. Mungkin Nino yang nasihatin aja udah nggak cinta dunia kan? Tapi Iya C. Nino dibilang, ah kamu juga kalau ngomong apa ngomong sama adik marah-marah. Nah contohnya kayak gitu. Boleh? Ah, kamu Boleh juga C. kalau ngomong sama adik marah-marah. Jadi dicarilah apa yang masih Nino perjuangkan mungkin ya. Yang Nino perjuangkan dan Nino benar-benar mau perjuangkan bukan kayak sengaja bikin terus gitu ya. Mungkin ada beberapa kali jatuh. Nah, itulah yang dipakai orang yang udah ditegur karena dia memang pilih karena walaupun udah tahu salah bukan beda dengan Nino ya. Nggak sengaja jatuhnya gitu kan. Itulah yang dipakai untuk membuat kayaknya kamu jangan negur-negur aku gitu. Boleh? Boleh C. Mm-mm. Silakan Nino lanjut lagi. Boleh lanjut ya, C. Judulnya itu sikap menerima nasihat. Dikatakan, biarlah kaum muda menumpuk semangat mau diajar, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat dari upaya orang-orang yang berupaya membantu mereka. Artinya dengan orang muda memupuk semangat itu, maksudnya memupuk semangat itu, kata yang lebih ringannya itu kayak mana, C? Jadi memupuk semangat itu kayak rohnya itu ya, semangat itu kan roh kan, rohnya itu loh. Yes. Jadi rohnya itu mau diajar gitu. Jadi semangatnya itu bukan semangat yang salah, tapi semangat untuk yang mau diajar gitu. Kalau misalnya orang yang mau diajar kira-kira sok tahu atau memang benar-benar dia mau belajar yang mana Nino? Oh, benar-benar mau belajar, C. Iya, akan lebih banyak mendengar, memperhatikan kan. Tapi kalau orang sok tahu nggak mau dengar siapa-siapa, bener nggak? Iya, C. Itu dia. Nah, lanjut. Tadi dibilang biar manfaat dari upaya orang-orang yang berupaya membantu mereka. Artinya dengan mereka itu
mau dengan baik untuk diajari, mau sebagai pelajar yang baik itu, mereka akan mendapatkan manfaat dari orang-orang yang mau mengajari dia. Anda mungkin merasa bahwa Anda telah melakukan yang terbaik dan bahwa Anda telah ditegur karena hal-hal sepele. Artinya itu, jika maksudnya waktu dia ditegur karena hal sepele, sesuatu bikin ini, aku udah bikin itu. Masa cuman gara-gara hal sekecil ini, aku dimarah-marahin gitu. Terus, dan Anda mungkin Apakah tidak sadar, bisa nggak kalau masih ada salah kecil masuk surga? nggak bisa, Ci. Nah, jadi kadang-kadang orang rasa ini aja kecil begini ditegur. Nah, kayak gitu nggak boleh sikap begitu. Karena kesalahan kecil sedikit apapun, apakah waktu Hawa makan buah itu kesalahan yang besar atau kecil? Makan buah. Kecil, C. Nah, itu Iya, dia. Kecil kan? Itu gara-gara makan buah aja dikeluarkan dari Eden dan sampai sekarang. Jadi jangan harap kalau hal-hal kecil kita diingatkan, ditegur, ya. Jangan pikir, ah gini aja kok ditegur. Jangan, itu roh itu nggak boleh ada di anak-anak muda, boleh? Karena boleh, itulah C. yang membuat kita bisa nggak kembali ke Eden dengan roh seperti itu. Nggak bisa. Nggak bisa, C. Kalau yang kecil-kecil nggak mau diingetin, nggak mau ditegur, nggak bisa kembali ke Eden. Jadi kita harus punya hati terbuka untuk terima teguran, kalau diingatkan. Jadi kalau diingatkan kita salah, oh ya terima kasih ya, jangan mau tutup-tutupin. Artinya kalau kita tutup-tutupin, apakah membuka pintu surga atau tutup pintu surga malahan? Yang mana? Boleh Kalau ulang, C, misalnya tadi diingatin, tadi suaranya. kamu, Nino, kamu tadi ngomongnya kayaknya bohong. Oh enggak, tadi begini-begini. Waduh, itu apakah hal seperti itu bisa kembali ke surga? Nggak bisa. Enggak, C. Kayaknya tadi kamu yang tadi Cece lihat kamu yang ambil, tapi kenapa kamu bilang sama Sami kamu nggak ambil? Kamu bohong loh. Oh enggak. Waduh, itu kan? Itu kan kayak cuman kata-kata yang diputar balik. Itu kan anak-anak sering begitu. Ceritanya begini ditambah-tambah, dikurang-kurang. Boleh nggak itu? Nggak boleh, C. Ya, itu saksi dusta anak-anak. Dan itu harus diingetin. Dan kalau diingetin hal-hal kecil, jangan pernah pikir, ah ini kecil aja kok diingetin terus. Jangan, karena hal-hal kecil itulah yang nggak akan bawa kita kembali ke Eden. Oke? Silakan. Boleh, C. Oke. Dan Anda tugasnya untuk menegur Anda karena hal-hal kecil seperti itu. Di sini artinya tidak sabar ini bisa dibilang nggak suka, C. Betul. Ya Hmm, nggak suka lah orang itu tegur-tegur. Nah, gitu. oke, C. Kasih, C. Nah, artinya itu dia itu nggak suka kalau ada orang yang menegur dia di saat dia melakukan kesalahan. Lalu kita masuk ke ayat 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Artinya, kalau kita lihat di sini, kalau kita ditegur itu kita harus berbahagia, bukan bukan tidak suka karena di ayat ini dibilang berbahagialah manusia yang ditegur Allah, karena teguran itu kuasa. Bisa gitu, C, dari ayat ini? Betul, karena kebenaran itu kan bukan dari manusia kan? Iya, C. Apakah manusia punya kebenaran? Enggak, C. Nggak punya. Jadi kalau kebenaran itu diungkapkan, walaupun manusia yang ngomong, itu Tuhan yang tegur. Bagaimana? Karena manusia nggak punya kebenaran yang mau disampaikan. Semua salah. Jadi kalau ada manusia yang ingatkan yang benar, itu dari Tuhan. Karena Tuhan yang punya kebenaran. Boleh? Boleh, C. Oke, boleh ke bawah, Sami. Orang Sami itu Kak. Oke, baca. Hmm.
Jadi yang Sami mau menjelaskan ini, jadi judulnya itu adalah Hebrew 13:17. Nah, di Hebrew 13:17 ini dibilang, tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Jadi dari kutipan ini kita harus tunduk dan harus taati kepada pemimpin-pemimpin kita. Kenapa? Karena mereka inilah yang menjaga kita punya jiwa dan bertanggung jawab atas kita. Baru dibilang dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Nah, jadi dengan kita mentaati dan tunduk kepada mereka, mereka dan kita juga pun akan gembira dan tidak akan melakukannya dengan keluh dan kesah. Dan itu akan membawa keuntungan bagi kita. Nah, baru kita melihat 12 di sini itu adalah salah satu dari hukum Tuhan, yang mana ini hukum kelima yang bilang hormatilah ayah dan ibumu. Nah, jadi kata hormatilah ini itu sama seperti kita taati dan kita tunduk atau kita hormati kepada pemimpin-pemimpin kita. Dan di ayat Exodus 20:12 ini, pemimpin-pemimpin kita yang menjaga kita punya jiwa dan bertanggung jawab atas kita, itu adalah hasil dari kita hormatinya, kita akan lanjut umur di tanah yang diberikan Tuhan. Nah, jadi waktu kita mentaati dan tunduk dan hormati kepada kita punya ayah dan ibu, kita akan bergembira di tanah yang Tuhan berikan. Nah, selanjutnya NC ya. Oke, jadi di sini kita harus tahu bahwa ada orang-orang ya yang Tuhan pakai untuk selalu ingatkan apa yang benar. Bagaimana? Boleh? Yap. Dan salah satunya di sini Sami ambil kalau di rumah mama papa kan? Iya, betul. Bagaimana? Dan apakah mama papa pernah bilang, Sami, kalau setiap kali kamu salah, terus kita ada ambil waktu untuk tegur, nasehatin berjam-jam, tiap jamnya kita dibayar ya, 10.000, gitu? Enggak, Mica. Semua lakukan dengan gembira, nggak pernah mengeluh. Boleh? Bisa? Boleh, Mica. Ya. Nah, jadi kalau kita misalnya kalau misalnya kita nggak tahu hal ini, jadi kalau ada orang tegur kita kayak nggak mau kan? Jadi kita harus tahu ada orang-orang yang untuk apa? Mereka mau ngapain? Di sini bilang apa? Menjaga apa? Mau menjaga kita punya jiwa. Itu dia. Dan kalau di rumah tangga mama papa lah. Makanya kalau ditegur mama papa, apakah langsung mukanya cemberut atau terima kasih mama papa udah tegur kita? Gimana? Apakah kita harus rubah sikap? Kalau diingatin kesalahan, jangan marah. Atau malah memberontak, tapi harus tunduk. Aduh, terima kasih. Sami sudah salah. Ya, ya. Kadang-kadang yang bikin lama apa? Kita nggak mau ngaku salah kan, Sally, Daryl? Bagaimana? Iya, betul. Bagaimana, Daryl? Betul. Ya kan? Bagaimana, Sally? Yang bikin lama itu apa? Kita nggak mau ngaku kita salah. Kita cari alasan supaya kesalahan kita nggak ketahuan. Bagaimana? Iya, dengan bohong lagi. Dengan bohong. Bagaimana? Gimana Nina, Nino, Dave? Betul nggak? Iya, Mica. Ya, jadi bisa nggak kayak gitu? Buat apa kita tutup-tutupin kesalahan kita dengan bohong kalau Bapa di surga yang ungkapkan kepada orang tua kita untuk ingatkan kita? Apakah itu sia-sia? Sia-sia kan? Kita punya bohong toh? Iya, Mica.
Oh, Jadi kalau misalnya orang tua udah ingetin, tadi kamu udah bohong loh. Tadi kamu ada bikin yang salah kan? Iya, iya mama, iya papa, iya Mice. Kita tadi salah. Tadi kita bikin ini. Tolong ingatkan kita terus, Nih. Karena daging lemah kan? Karena daging akan buat yang salah terus. Dan orang tua harus ingatkan terus anak-anaknya untuk bergantung sama Kristus. Betul nggak? Bagaimana anak-anak? Boleh itu? Boleh, Mici. boleh. Ya, oke. Oke, terima kasih. Lanjut. Oke, jadi sekarang judulnya tidak mau menerima nasihat. Nah, di sini dibilang ada orang-orang yang tidak sendiri menurut secara mereka sendiri dan bersikeras untuk berpegang teguh pada kebiasaan yang dan perbuatan jahat mereka sendiri. Ketika ditegur, mereka berkata, "Mengapa kamu memberitahuku hal-hal ini? Saya tidak bisa menjadi berubah." Namun mereka menipu diri mereka sendiri dengan mengatakan hal ini. Nah, dibilang di sini kan mereka nggak mau menerima teguran. Mereka pada kebiasaan dan perbuatan mereka yang jahat. Dan kalau mereka ditegur itu, mereka tidak mau dan mereka bilang saya tidak bisa menjadi berubah. Nah, menjadi berubahnya ini ke yang baik dari yang kebiasaan mereka yang jahat. Dan dibilang mereka bicara begini, mereka menipu diri mereka sendiri dengan bilang kata-kata Jadi 14. NC, kan ini ceritanya kan ada orang di sini kutipan ini mau ditegur atau enggak ceritanya? Enggak. Kira-kira apakah mereka apa namanya dibilang sini apakah dibilang oh mereka nggak mau terima teguran karena mereka membangun diri mereka berdasarkan firman Tuhan? Apakah dibilang itu? Apakah dibilang seperti itu? Membangun diri mereka berdasarkan apa? Diri sendiri. Cara mereka sendiri. Ini dia. Inilah akar masalah. Kalau kita mau bikin yang kita mau, kita nggak kecenderungannya adalah kita nggak mau terima teguran. Bagaimana? Jadi kita pikir kita benar. Bagaimana? Ataupun ada orang yang udah tahu salah bersikeras mau pakai caranya sendiri. Boleh? Karena nggak mau berubah dari mereka punya kebiasaan yang kira-kira kalau kebiasaan yang menurut cara mereka sendiri enak buat daging atau nggak enak buat daging? Gimana anak-anak? Enak buat daging atau nggak enak? Tidak buat lagi. Ya sudah pasti enak buat daging kan? Makanya nggak mau ditegur. Bagaimana? Tetapi apakah yang mau ikut Kristus? Coba kita NC baca Galatia 2:20. Galatia 2:20. Apakah ini orang yang di ayat ini sama seperti Galatia 2:20 atau enggak? Itu pertanyaannya. Boleh sama. Galatia 2:20. Berlawanan, C. Coba NC baca Galatia 2:20. Bahasa Inggris saja NC. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which is now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me.
Apa dari ayat ini apa yang bertentangan dengan kutipan? Enzi dan yang Dibilang lain. dia crucified itu apa ya, Ci? Disalibkan. Oh, dia disalibkan berarti dengan Tuhan Yesus, Ci. Apanya yang disalibkan? Apakah di waktu Yesus disalib, dia disalib juga? Enggak, Ci. Apa yang disalibkan? Oh, dia punya flash. Apakah kalau berdasarkan yang di sini, yang disalibkan cara-cara yang mereka mau bikin pakai cara mereka sendiri. Keinginan daging mereka gimana? Iya, Ci. Itu dia. Bertentangan kan? Kalau yang ini disalibkan nggak cara-cara mereka atau hidup terus? Hidup. Hidup terus. Kalau hidup terus dagingnya kira-kira sama kayak Kristus nggak disalibkan? Iya, Ci. Enggak. Nggak mati diri kan? Iya. Bagaimana? Itu dia. Kira-kira orang yang di Galatia 2, boleh Sami Galatia 2:20-nya kenapa nggak ditaruh di ayat? Coba lihat. Ini kan? I am crucified with Christ. Aku tetap hidup, tapi bukan aku. Sekarang siapa yang hidup di dalam aku? Siapa yang hidup sekarang dalam aku? Kristus. Kristus. Kalau Kristus yang hidup dalam aku, sekarang cara yang saya buat, cara-cara hidup saya pakai caranya siapa dong? Cara Kristus. Caranya Kristus, bukan cara saya. Jadi kalau ada orang yang ngingetin, ini bukan cara Kristus loh. Artinya saya harus jalankan Galatia 2:20 untuk salibkan. Saya punya apa? Keinginan-keinginan. Apakah di Matius 4:4 Tuhan Yesus lapar dagingnya? Keinginannya untuk makan besar nggak kalau 40 hari belum makan? Kalau Iya, kita Ci. 5 jam, misalnya kita kan 5 jam kan, baru makan kan? Biasa udah lapar kan? Keinginan makan, aduh lapar gitu kan? Setuju nggak? Setuju semua? Setuju, Ci. Ini bayangin, keinginan makan 40 hari nggak makan loh. Tapi Tuhan Yesus, yang hidup di dalam Tuhan Yesus, firman Bapaknya bilang, sudah jam makan belum? Belum, Belum. Ci. Belum. Itu dia, Tuhan Yesus selalu menyalibkan dia punya keinginan dirinya sendiri. Dagingnya maunya apa, Tuhan Yesus salibkan, pokoknya aku akan cuma jalankan apa yang Bapa perintahkan. Bagaimana? Dan Tuhan Yesus punya daging sama kayak Aca, sama kayak Sami, sama kayak kita semua. Nggak ada bedanya. Jadi kalau Tuhan Yesus bisa, apakah ada alasan? Oh, nggak bisa gitu. Nggak ada. Karena Nggak ada alasan. Jadi harus sering-sering memikirkan Tuhan Yesus supaya kita ngerti bahwa kita bisa. Untuk enggak hidup berdasarkan cara kita sendiri. Karena kenapa kita bisa hidup enggak berdasarkan cara kita sendiri? Karena Kristus bisa atau enggak? Kristus bisa enggak? bisa. Bisa. Dia selalu hidup berdasarkan apa yang bapaknya, cara bapaknya kan, bukan caranya sendiri kan? Iya, Ci. Dia mau nggak minum? Coba ya cari ayatnya ya. Tunggu. Coba kita buka, Jami kasih ayatnya di situ. Coba Matius 26:42 Sami. Dari ayat ini apa yang adalah keinginannya Tuhan Yesus, apa yang adalah kehendak Bapaknya? Itu pertanyaannya ya.
apa yang adalah keinginan Tuhan Yesus, apa yang menjadi kehendak Bapaknya, atau apa yang caranya Tuhan Yesus gimana, caranya Bapaknya gimana. Nah, itu dia. Sudah, Sami? Mana? Oh, oke. Oke, sekarang yang baca minta tolong Devina dong. Bahasa Inggrisnya, sayang. Ya, Matius itu yang cek. Ya, 2642. Okay. We went away against the second time and prayed, saying, "Oh my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done." Oke. Dibilang, Bapakku, jika cawan ini nggak bisa lalu daripadaku, kecuali aku minumnya, jadilah kehendakmu. Apa keinginan Tuhan Yesus? Apa keinginan Tuhan Yesus? Dagingnya mau apa? Dan dagingnya mau cawannya berlalu daripada dia. Nah, bagaimana? Setuju nggak semua? Artinya keinginan dagingnya dia nggak minum cawan. Bagaimana? Daging mana yang mau disalib? Bagaimana? Pikul seluruh dosa dunia. Ada yang mau daging? Daging kan selfish. Bagaimana? Nggak ada Mica. Nggak ada kan? Ada. Bagaimana? Daging itu kan nggak ada yang mau enak. Istilahnya keinginan daging sinful flesh itu, aduh, jahat sekali kan? Tapi Tuhan Yesus nggak pernah layani kecenderungan yang diturunkan ya oleh Adam dan Hawa, semuanya nggak pernah Tuhan Yesus layani. Tapi Tuhan Yesus pilihnya apa? Caranya siapa? Caranya Bapa. Caranya Bapa untuk apa? Minum atau nggak minum? Minum, minum. 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 Kalau caranya daging maunya apa? Tidak minum. Nggak minum. Di Matius 4 apa? Di Matius 4 apa? Daging maunya apa? Sudah makan, lapar kan? Iya. Bikin produksi roti. Aduh, ini kebetulan nih. Ada yang peduli nih, mikirin saya kok kelaparan. Oke, ubah batu jadi roti. Betul nggak? Gitu kan? Tetapi Tuhan Yesus selalu pakai cara Bapaknya. Dia bilang, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Bapa. Itu dia. Jadi di sini manusia itu selalu mau hidup sesuai caranya sendiri. Dan butuh orang-orang yang berani untuk bilang yang benar. Jadi kalau ada yang bilang benar sama kalian, itu orang musuh kalian, benci kalian, sayang kalian, atau yang apa? Kalau ada orang ingatkan yang benar sama kalian. Apa? Itu Sayang atau benci? Sayang. Tapi daging rasanya senang nggak kalau keinginannya dibatasi? Nggak bisa dibikin, daging senang nggak? Daging senang nggak? enggak. Nggak senang. Ya kan? Makanya kalau ditegur, caranya diperbaiki supaya nggak bikin cara sendiri tapi pakai cara Tuhan, kebanyakan daging nggak senang. Makanya kebanyakan dari kita kalau ditegur mukanya cemberut atau senyum. Cemberut. Cemberut, artinya kita harus berubah. Konsep pikiran kita harus berubah. Kalau kita diingatkan sama mama papa, sama siapa aja, kita harus bersyukur, sukacita, berterima kasih. Bagaimana? Pernah nggak kita bilang sama mama kita, "Ma, makasih ya sudah ingatkan aku." Siapa yang pernah bilang gitu? Ada yang karena pernah bilang gitu. Pas apa? Pak Malinda. Sekolahnya siapa? Langsung, waktu diingatkan langsung bilang, "Ma, makasih ya." Atau cemberut-cemberut dulu, yang mana keluar kebiasaannya. Cemberut dulu lah. Gimana Nina, deh pengalamannya kalau diingatin yang benar?
Cemberut kan kebiasaannya kan? Nah, itulah yang kita harus rubah. Ya, kalau kita diingatkan apa, kita langsung renungkan, oh iya ya, aku salah ini. Aduh, Mak Nini sayang sekali Kang sama aku. Kalau kita nggak bisa mikir begitu, setan yang bisikin, oh Mak Nini benci sekali Pak kita. Ya, gitu kan, Seli? Kayaknya Mak Nini tidak suka sama kita. Itu yang setan ingin. Tapi prinsipnya, Seli, kalau diingatkan yang benar, terus kita salah memang, dan kita harus renungkan kesalahan kita, ya, kita akan lihat orang yang tegur kita itu sangat sayang sama kita, nggak mau kita hilang. Bagaimana? Boleh? Iya. Oke? Oke, NC lanjut, NC. Itu yang reflection itu. Itu yang reflection itu. Oh, enggak, itu cuma Taman CC. NC punya bagian aja. Ini Roma tuh sekarang. Ya, Roma sekarang. Ini Roma 7, di Roma 7:14 dibilang, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Nah, tadi kan yang di kutipan dibilang dia tidak bisa menjadi berubah. Nah, berubahnya ini yang salah, dan dibilang kan di situ bersifat daging. Artinya berbuat salah ini adalah daging dan adalah dosa. Nah, habis itu kita ke ayat 15, sebab apa yang aku Jadi perbuat, NC di sini ya. Di sini kalau keinginan daging itu dilayani jadi dosa, boleh? Tapi kalau keinginan dagingnya nggak dilayani, dosa enggak? enggak, Enggak. Apakah Tuhan ada keinginan dia punya daging? enggak sih. Tuhan Yesus ada enggak? Ini ada sih. Ada. Makanya Tuhan Yesus itu yang kalau baca Roma 8:3 dikirim sesuai dengan daging yang sinful flesh ini. Tapi pernah nggak satu kali dilayani sama Tuhan Yesus? Cara dagingnya? Enggak sih. Enggak, dia selalu cara Bapak apa? Cara Bapak apa? Makanya dia adalah anak, ya. Kalau dibilang umur 12 tahun dia bisa jawab itu semua pertanyaan-pertanyaan orang Yahudi, dibilang dia adalah pelajar Alkitab yang rajin. Jadi kalian pun kalau mau tahu untuk ikut cara Bapak, jadi kita belajar itu untuk tahu apa? Cara Bapak itu gimana sih? Betul nggak? Supaya waktu ada cara daging keluar, kita bisa tahu, oh ini bukan cara Bapak. Dan kita bisa pilih, dan Tuhan akan kasih kita kuasa. Boleh? Boleh sih. Jadi salah satu cara daging di sini, dari pelajaran ini, yang bagian NC, apakah cara daging itu mau ditegur atau enggak mau ditegur? Cara Enggak daging. mau. Enggak mau. Enggak. Tapi kehendak Bapa, caranya Bapa kalau kita ditegur harus apa? Senang atau suka atau benci? Cara Bapa. Senang. Senang, bersyukur. Bagaimana? Terus yang bagiannya tadi, bagian Josa tadi, caranya Bapak, kalau kita lihat ada yang salah, kita ingatkan. Bagaimana? Iya. Boleh? Itu. Apakah kalau ada yang salah, oh biarin aja lah. Misalnya Aca ada salah, Sami ada salah, oh biarin aja dia hilang. Itu cara Bapak? Enggak. Cara daging nggak mau tegur, nanti kalau aku tegur Aca, Sami bilang nanti Aca jadi nggak suka sama aku. Itu cara daging atau cara Bapak? Cara daging. Cara daging. Betul nggak? Iya. Terus kalau misalnya tadi bagiannya Sami kalau nggak salah ya, yang kalau misalnya ada orang-orang yang ditunjuk ya, pemimpin-pemimpin di sini, apakah kita senang sama mereka atau benci sama mereka yang 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 dia punya tugas untuk mengingatkan itu, kita benci atau senang? Senang. Karena ingat, dia mau jaga kita punya keselamatan. Kadangkala kita bikin salah, nggak peduli kita punya selamat apa enggak. Betul nggak? Iya, betul. Tapi orang-orang ini yang ingetin kalian, mau ingetin. Kalau kamu bikin ini, kamu punya keselamatan, bisa-bisa hilang loh. Ya kan? Nah, itu dia. Boleh? Oke, lanjut, NC.
kecil. Habis itu kita ke ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Nah, dibilang di sini kan kita tidak tahu apa yang kita perbuat karena dibilang yang kita kehendaki kita tidak perbuat. Nah, tapi yang kita benci itu yang kita perbuat. Nah, artinya Yang mana yang aku kehendaki itu kira-kira cara Bapa atau cara daging, Enzi? Cara sendiri. Yang misalnya yang aku mau bikin tapi nggak bisa bikin tuh cara Bapa atau cara daging? cara Bapak. Cara Bapa. Tapi kalau yang benci tapi aku benci ini salah ini, tapi aku bikin terus cara yang mana? Bapa atau cara sendiri? Cara sendiri. Itu dia. Boleh? Enzi? Ngerti itu? Oke. Oke. Lanjut, Enzi. Nah, habis itu kita ke Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, atau likeness of sinful flesh, karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Condemn sin in the flesh. Nah, habis itu dibilang di sini Tuhan harus mengirim anaknya sendiri untuk anaknya sendiri dalam daging yang seperti kita ini yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Artinya kesimpulan ini kita itu dikuasai oleh dosa dan Tuhan Yesus itu berarti juga ada godaan seperti kita. Nah, dan dia ini menjatuhkan hukuman atas dosa yang di dalam daging ini. Nah, jadi bahasanya gini, NC nih. Maksudnya condemn sin in the flesh, jadi bukan sin yang berkuasa atas Tuhan Yesus, malah Tuhan Yesus yang menaklukkan itu dosa. Jadi keinginan dagingnya Tuhan Yesus tuh nggak membuahkan dosa kayak kita. Bagaimana? Yes. Boleh? Jadi kita sama Tuhan Yesus sama ada keinginan dagingnya. Tapi kita selalu buahkan dosa. Sehingga dosa itu dengan dosa harus adanya tuntutan kita mati kekal kan? Itu dia. Kalau Tuhan Yesus malah dosanya ditaklukkan karena nggak pernah keinginan dagingnya Tuhan Yesus berbuah jadi dosa. Gimana? Karena dia selalu pakai caranya siapa? Bapa. Makanya kalian harus tahu cara Bapa kayak gimana. Dan kalian harus ambil prinsip cara Bapa hari ini apa. Yang kita belajar dari kelompok 1 punya pelajaran. Cara Bapa adalah kita harus selalu ingatkan apa yang benar, itu nomor 1. Yang kedua, nggak boleh kita rasa kita nggak butuh teguran, nasihat dari orang-orang, apalagi orang-orang yang memperhatikan kita, yang menjaga jiwa-jiwa kita kayak mama papa, ya, ataupun orang-orang yang mengabarkan kebenaran, kayak Angker Randy. Kalau dapat nasihat, kita harus dengarkan nasihat-nasihat mereka, karena itu mau jaga jiwa-jiwa kita. Bagaimana? Itu prinsipnya kan? Itu cara Bapa, betul nggak? Kalau misalnya misalnya diingatkan, kita nggak mau, kita mau bikin cara kita sendiri, kita nggak mau berhenti dari hal-hal yang salah. Itu cara siapa? Cara Bapa atau cara daging, Enzi? Cara siapa? Kita nggak mau. Kita mau pakai cara sendiri. Nggak usah tegur-tegur. Cara mana itu, NC? Putus ya? Kayaknya NC putus ya. Oke? Bisa semua? Cara apa anak-anak itu? Cara daging. Cara daging. Oke. Lanjut.
Putus ya NC-nya. Putus kayaknya. Sami lanjut lah. Melanjutnya yang NC punya dulu Minci masih tinggal Boleh, satu. boleh. Jadi walaupun Tuhan Yesus dengan kita dia punya kondisinya sama-sama di dalam di dalam sinful flesh, tapi dia di sini di Filipi 2 ayat 8 dia dibilang dia itu menurut sampai mati, bahkan sampai di kayu salib. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa di 1 John 3 ayat 4 bahwa dosa itu adalah pelanggaran, tapi walaupun dia di dalam sinful flesh, dia tidak melanggar, dia malahan dia taat sampai dia mati. Nah, itu Michi yang tadi NC sedikit. Jadi apakah kematian itu bisa jadi alasan kita nggak pakai cara Bapa? Atau sampai mati pun saya akan tetap pakai cara Bapa, bukan cara siapa, Sami? Bukan cara kita. Cara daging, ya kan? Cara diri kita sendiri. Pakai mau-mau kita. Oh, kita maunya ini. Memang kenapa? Orang yang memang mau pikirkan Tuhan Yesus punya kebaikan, udah mau mati gantikan kita, nggak akan ngomong seperti itu. Tapi dia akan pikirkan bagaimana saya mau belajar ini cara Bapa. Itu dia. Boleh? Iya, boleh Michi. Oke, lanjut. Oke, jadi kita mau lihat yang bagian terakhirnya adalah gambaran firman Tuhan. Nah, jadi di kutipan ini dibilang mereka tidak melihat perlunya teguran dan nasihat. Nah, apa yang mereka tidak melihat bahwa perlu teguran dan nasihat, bahwa dengan ditegur itu bukti bahwa Tuhan itu mengasihi kita sehingga dia menegur kita dengan alat-alat yang dia gunakan seperti alam atau manusia yang digunakan. Lalu dibilang firman Tuhan menggambarkan kasus-kasus seperti ini dengan bahasa ini. Apakah orang melihat bahwa orang yang bijaksana itu karena kesombongannya? Nah, jadi kita tahu bahwa orang itu biasanya kalau bijaksana baru sombong, baru ada merasa sombong, bukan Bahasanya itu kalau rasa dirinya pintar kan? merasa dirinya pintar. Bijaksana ini, wise, nah gitu. Terus? Nah, jadi dengan dia merasa dirinya pintar, itu kita ingat bahwa di Revelation 13 ayat 3:17 itu adalah kondisi Laodikia. apa nih? Lau. Laodikia itu dia bilang aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak butuhkan tidak kekurangan apapun, artinya tidak butuh apa-apa. Dan artinya kalau dia merasa dirinya bisa melakukan sesuatu yang benar, tapi artinya dia ini tidak butuh teguran dan nasihat bahwa apa yang dia lakukan, yang dia merasa benar itu salah. Jadi dia tidak butuhkan itu, dan sehingga dia dikutip NC tadi bahwa dia bersikeras untuk berpegang teguh kepada kebiasaan dan perbuatan yang jahat dia sendiri, dan dia itu membangun dirinya menurut cara dia sendiri, bukan cara firman Tuhan. Dirinya benar atau dirinya sedang tipu dirinya sendiri? Yang mana? Dirinya benar nggak kalau begitu? Enggak. Mereka sedang apa? Sedang tipu diri mereka sendiri. Ya. Jadi kesimpulan bagian terakhir di sini bahwa mencintai jiwa-jiwa itu ketika kita lihat orang yang berbuat salah, kita akan tegur walaupun kita temukan kesombongan dan sikap keras kepala untuk menegaskan diri mereka sendiri. Tetapi tetap nasihat diberikan dan
kesalahan diungkapkan. Dan kita harus memupuk semangat mau diajar sehingga mereka dapat sehingga kita memperoleh manfaat dari upaya orang-orang yang berupaya membantu kita. Nah, walaupun kita itu seringkali waktu ditegur kita merasa apa yang kita lakukan itu benar. Atau rasa diri kita udah nggak ada salahnya kan? Ya, betul. Lanjut. Lalu orang tua kita mau berjaga-jaga atas kita punya jiwa sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atas kita. Nah, kita harus lihat perlunya teguran dan nasihat bahwa itu nasihat itu adalah bukti Tuhan mengasihi kita. To God be the glory. Itu yang aku. Oke, thank you kelompok 1. Oke guys, thank you ya udah bawain apakah kita mencintai jiwa-jiwa ya. Dan apakah pertanyaannya kita sadar nggak waktu kita ditegur kita dicintai, betul nggak? Boleh? Nino, Enzi, Vero, Ya, Cik. Sally, Nina, Dave bisa dapat itu? Jadi kalau ditegur itu lagi disayangnya bukan main. Disayang itu bukan, oh aku kasih kamu duit ya. Habis itu duit bikin hal-hal yang salah, beli hal-hal yang salah. Buat apa? Apakah itu namanya sayang kalau menghasilkan kebinasaan? Oh, dia sayang banget karena aku boleh pegang HP terus. Bagaimana? Enggak. Oh, aku dikasih uang, aku dikasih coklat, aku dikasih ini, dikasih itu. Itu sayang? Enggak. Oh, dia sayang karena aku salah nggak ditegur. Itu sayang. Definisi sayang yang salah. Oke, guys? Oke, tugas kalian adalah tolong kirimkan kalian punya video. Cece mau lihat video karena Cece pengen lihat muka kalian untuk waktu menjelaskan ya. Minimal 2 menit. Apa prinsip dari pelajaran hari ini yang kalian dapat dan yang kalian mau hidupkan? Boleh? Oke, Cek. Jadi 2 menit ya. Jadi apa yang kalian dapat dari pelajaran hari ini dan apa yang kalian mau hidupkan dalam kalian punya kehidupan dari pelajaran hari ini. Boleh? Bisa? Ya, boleh, Minimal 2 menit. Artinya minimal tuh harus 2 menit gitu. Kalau di bawah 2 menit nggak bisa, oke? Videonya, oke? Oke guys, bisa? Ya, Mince, boleh. Jadi apakah kita mencintai jiwa-jiwa? Terima kasih ya kelompok 1. Jadi next pelajaran kita apa judulnya? Kelompok 2? Ya. Kelompok Apakah kita apa ya? berharap bertemu? saudara kita. Oh iya, saudara kita di surga. Nah, itu kan? Nah, itu kelompoknya NC, Sally, dan semua, oke? Oke, thank you guys. Tuhan berkati.